Film ini dimulai dengan menampilkan kepadatan sebuah stasiun. Seorang laki-laki bernama Noh Duk-hun yang bekerja sebagai pegawai kantoran berhasil memasuki kereta tepat waktu. Di sana ia bertemu seorang wanita bernama Jo In-ah, wanita cantik yang menjalani hidupnya sesuka hati, tidak suka dibatasi apalagi membatasi. Dan anehnya Duk-hun tetap menyukai mantan pegawai magang di kantornya ini. Musim semi 2002, setelah pertemuan di kereta, mereka janjian ketemuan di sebuah kafe. Dulu Jo In-ah bekerja sebagai freelance programmer di kantor Duk-hun dan membuatnya menjadi primadona di sana. Setiap pagi kedatangan In-ah selalu ditunggu para pegawai. Duk-hun diam-diam juga menyimpan perasaan kepada In-ah. Namun waktu yang tidak pernah tepat membuatnya selalu gagal untuk mengutarakan perasaannya. Selama di kafe, Duk-hun kelihatan kikuk. Duk-hun mengatakan bahwa ia berharap bisa bertemu In-ah sekali lagi. Kemudian In-ah membalas bahwa ia bisa saja menelponnya. Duk-hun hanya tersenyum dan membatin bahwa sebenarnya ia menelpon, tapi In-ah yang tidak mengangkat teleponnya. Agar suasana tak terlalu canggung, Duk-hun memuji kalau nama Jo In-ah memiliki arti yang mulia. Tapi In-ah mengatakan kalau sebelumnya Duk-hun pernah mengatakan hal yang sama persis kepadanya. Adegan kembali ke masa lalu saat Duk-hun mengenal In-ah. Dari awal pertemuan, saat dinner kantor, Duk-hun sudah menyukai In-ah. Tapi saingan Duk-hun adalah seluruh laki-laki yang berada di kantornya, baik yang masih lajang maupun yang sudah tuwir. Duk-hun selalu mencoba mengungkapkan perasaannya, namun momennya selalu tidak tepat karena kedatangan pegawai lain. Kembali ke masa sekarang, Duk-hun terbatuk saat melihat salah satu anggota tubuh In-ah. Sebab selama di kantor, beredar gosip kalau ia tidak pernah memakai bra. Namun Duk-hun segera menghapus piktor alias pikiran kotor di kepalanya. In-ah bercerita bahwa pagi ini dia sangat sedih karena klub bola kesayangannya Barcelona kalah. Mendengar hal ini, Duk-hun tak menyangka bahwa gadis cantik seperti In-ah adalah penyuka sepak bola. Kemudian Duk-hun menanggapi bahwa ia pagi ini justru merasa senang. Dari perkataan Duk-hun, In-ah langsung bisa tahu kalau Duk-hun ternyata adalah penggemar Real Madrid, rival sejati Barcelona. Pembicaraan berlanjut di sebuah kedai makan. In-ah selalu bercerita tentang Barcelona dan bagaimana para pemainnya. Saat In-ah sibuk mengeluh tentang pemain di Barcelona, Duk-hun justru salah fokus melihat wajah cantik In-ah. Pembicaraan mereka harus berhenti karena pemilik warung mengatakan bahwa warung akan segera tutup dan mereka harus segera membayar bilnya. Saat hendak pergi, In-ah menahan Duk-hun dan bertanya apakah dia mau minum kopi di rumahnya. Tentu saja tawaran ini tak disia-siakan oleh Duk-hun. Sesampainya di rumah In-ah, mereka mulai ngobrol santai. Sambil meminum kopi di tangannya, Duk-hun bertanya apakah In-ah hobi membaca buku. In-ah pun menjawab tidak, sebab dia mengoleksi banyak buku tua karena suka mencium baunya yang khas. Setelah kehabisan bahan obrolan, terlihat mereka berdua mulai canggung. Dengan ragu-ragu, Duk-hun memberanikan diri untuk mendekat dan gol terjadilah. 다 그렇잖아요. 남들한테 별거 아닌데 자기한테. Mulai malam itu, mereka resmi menjalin hubungan spesial. Berselang 15 jam kemudian, Duk-hun kembali ke rumah In-ah dan melakukan kegiatan yang sama. Sejak hari itu, mereka selalu bertemu. Di bawah pohon sakura yang sedang mekar, Duk-hun berkata, "Aku mencintaimu, dek." Kemudian In-ah membalas, "Aku juga, mas. So sweet kalian." Namun saat Duk-hun berkata bahwa In-ah miliknya, In-ah tidak setuju sebab ia tidak ingin dibatasi atau membatasi. In-ah tidak menjamin bahwa hanya Duk-hun yang akan ia cintai di masa mendatang. Duk-hun kesal sebab ia beranggapan bahwa In-ah sudah memikirkan perpisahan dengannya. Tapi In-ah menggeleng bahwa ia sangat mencintai Duk-hun. Pernyataan In-ah ini membuat Duk-hun semakin kesal seolah In-ah akan selingkuh. 사랑하고 싶은 사람들을 사랑하면서 살고 싶다는 거야. Perkataan In-ah ini menjadi beban pikiran bagi Duk-hun selama di kantor. Akhirnya ia mengajak In-ah ketemuan di sebuah kafe. Di sana Duk-hun berkata bahwa ia menghubungi In-ah namun ponselnya mati. Tanpa dosa, In-ah bertanya berapa kali ia menelpon. Hal ini membuatnya kembali kesal dan berjanji bahwa dia tidak akan menghubungi In-ah lagi. Nyatanya justru Duk-hun yang melanggar janjinya sendiri. Di rumahnya, Duk-hun terus mencoba menelpon In-ah, tapi panggilannya tak kunjung dijawab. Kegalauannya ini membuat Duk-hun menunggu di depan rumah In-ah sampai larut malam. 기다림의 고통도 오직 나만의 것.
Saat Inah kembali ke rumah dari acara minum-minumnya, Dukhun langsung menerobos masuk ke rumah Inah. Dukhun kelihatan marah karena Inah tidak pernah menjawab teleponnya. Namun dengan santai Inah menjawab bahwa dia melakukan caller ID karena sangat lelah mengangkat semua telepon yang masuk. Dukhun kemudian penasaran apakah Inah pergi minum-minum dengan teman pria dan wanitanya seperti yang ia ceritakan selama ini. Inah akhirnya jujur bahwa dia hanya pergi minum berdua dengan teman laki-lakinya dan mereka tidur bersama. Emosi Dukhun tak bisa dibendung lagi. Akhirnya dia berkata ingin menyudahi hubungan dengan Inah. Setelah putus dengan Inah, keadaan Dukhun justru makin menyedihkan. Ia pergi menghibur diri dengan teman-temannya sampai mabuk dan menangis di tengah jalan karena menyesali keputusannya berpisah dengan Inah. Adegan kemudian berpindah ke sebuah kafe. Setelah diberi nasihat oleh temannya, Dukhun memberanikan diri menelpon Inah dan mengajaknya untuk bertemu. Di sana Dukhun berterus terang bahwa ia masih mencintai Inah dan ingin bersama kembali. Awalnya Inah menolak karena merasa mereka berdua sangat berbeda. Namun akhirnya Inah kembali menerima Dukhun dengan persyaratan seperti peraturan sepak bola. 1 kartu kuning lagi maka Dukhun akan keluar. Di kediaman Inah, kaki Dukhun sedang diolesi obat luka. Inah heran sebab Dukhun jatuh dan berbaring di jalanan. Dukhun kaget saat mengetahui bahwa Inah ada di sana saat kejadian itu. Inah menjelaskan bahwa dia sangat merindukan Dukhun dan ingin bertemu dengannya. Namun ia justru mendapati Dukhun yang sedang menangis di jalanan dan hal ini membuatnya semakin sedih. Mendengar penuturan Inah, Dukhun terharu sampai menangis. Mereka berpelukan dan saling mengungkapkan perasaan masing-masing. Namun ketika Dukhun mengajak Inah untuk menikah, tawarannya langsung ditolak. Dukhun tidak menyerah. Di berbagai kesempatan ia selalu membujuk Inah untuk menikah dengannya. Jelas gadis ini tegas menolak. Ia bahkan mengatakan bahwa ia hobi keluar sampai larut malam. Tapi Dukhun tidak mengapa asal Inah mau menikah dengannya. Akhirnya hati Inah luluh saat sedang menyaksikan pertandingan bersama. Saat euforia kemenangan timnas Korea, Dukhun langsung mengeluarkan cincin dan melamarnya. Di sana Inah terharu melihat kegigihan Dukhun, kemudian ia menerima lamaran tersebut. Awalnya, kehidupan pernikahan mereka terasa sangat indah bagi Dukhun. Ia melewati musim panasnya dengan bahagia bersama istrinya Ju In-ah. Meski saling mencintai, sifat buruk Inah tak kunjung berubah. Ia masih suka minum sampai dini hari dan Dukhun seperti sudah menyerah menasihatinya. Keadaan jadi lebih buruk saat Inah izin ingin bekerja di Gyeongju selama 1 tahun. Meskipun sudah merayu dengan segala cara, Dukhun jelas tidak setuju. Inah tidak menyerah dengan berjanji akan pulang di akhir pekan dan menghabiskan waktu seharian bersama Dukhun. Akhirnya pria ini luluh. Kepulangan Inah di akhir pekan benar-benar dinanti Dukhun. Ia selalu pulang tepat waktu dan mengarang alasan apapun agar tidak pergi keluar bersama rekan kantornya. Dukhun sungguh memanfaatkan waktu akhir pekannya bersama Inah. Sampai di suatu malam, Inah berkata bahwa dia memiliki orang lain dan ingin menikahinya. Pria selingkuhannya ini bernama Han Jae-gyung. Teman yang sudah lama ia kenal bahkan datang ke pernikahan mereka. Dukhun sangat frustasi mendengar permintaan gila istrinya ini. Dukhun semakin murka saat mendengar bahwa Inah lah yang ingin menikahi Jae-gyung. Sebab ia merasa mereka memiliki banyak kesamaan seperti anak kembar. Inah dengan santainya mengatakan bahwa ia beruntung mengenal Jae-gyung dan dapat melihat masa depannya melalui laki-laki tersebut. Dukhun akhirnya menyuruh Inah untuk memilih antara dirinya atau Jae-gyung. Namun Inah hanya diam. Dukhun yang frustasi berhenti mendadak di tengah jalan dan Inah memilih pergi tanpa dikejar Dukhun. Tak berselang lama, terlihat Dukhun mulai menulis surat pengajuan cerai antara dirinya dan Inah. Tanpa diduga, saat itu kakaknya datang bertamu dan membuat kerusuhan di rumah. Akibat pertengkaran dirinya dan suaminya sampai ibu Dukhun datang dan turun tangan. Saat mengantar kepulangan ibunya, Dukhun akhirnya memutuskan mengejar Inah ke Gyeongju. Ia menunggu sampai larut malam di tangga apartemen dan melihat Inah pulang bersama seorang. Dukhun mengintip dan melihat Inah menawarkan pria tersebut masuk dan minum kopi. Paham akan kode ini, Dukhun langsung menerobos masuk dan memukuli Jae-gyung. Inah yang mencoba memisahkan ikut jadi pelampiasan Dukhun. Ia sempat mencekik Inah sebelum akhirnya tersadar. Di depan mereka, Dukhun merobek surat permohonan cerai yang ia bawa dan berkata bahwa dia tidak akan pernah menceraikan Inah.
Dukhun keluar dari apartemen Inah dengan rasa hancur. Inah yang merasa menyesal mencoba mengikutinya dari belakang. Meskipun menyadari keberadaan Inah, Dukhun tak peduli. Ia mengikuti Dukhun sampai ke rumah mereka di Seoul. Setelah Dukhun tertidur, Inah ikut naik ke atas ranjang dan membelai wajah Dukhun sambil menangis. Inah merasa sangat bersalah kepada Dukhun. Esok paginya, Inah menyusul Dukhun ke lapangan bola. Inah langsung menagih hutang satu permintaan saat mereka taruhan pertandingan bola antara Barcelona dan Real Madrid beberapa waktu yang lalu. Inah meminta agar Dukhun tak pernah meninggalkannya. Kemudian dengan bodohnya, Dukhun mengabulkan permintaan Inah tersebut. Mulai hari itu, Dukhun resmi dipoliandri. Setiap akhir pekan, Inah kembali ke rumah Dukhun dan bersikap seolah semuanya biasa saja. Namun Dukhun mencoba bersikap dingin kepada Inah. Sampai pada suatu malam, Dukhun pulang dalam keadaan mabuk setelah berdebat dengan temannya tentang diselingkuhi atau menyelingkuhi. Dukhun mencoba menyerang Inah, namun pria ini kembali tersadar saat Real Madrid mencetak gol. Keesokan paginya, ketika Inah sedang sibuk di dapur, Dukhun meminta Inah agar berhubungan dengan Jaekyung pada hari Rabu saja. Ia sampai menanyakan manakah yang lebih baik antara dirinya atau Jaekyung. Namun Inah tak bisa memilih karena mereka berdua memiliki kekuatan masing-masing dengan strategi yang berbeda. Dukhun juga tak bisa memberitahu keburukan Inah pada keluarganya karena Inah sangat pandai mengambil hati. Dukhun sampai menjulukinya rubah karena kelicikannya. Meskipun berat hati, Dukhun tetap mengantar Inah ke rumah Jaekyung di Gyeongju. Saat Inah pergi bersama Jaekyung, ia menyewa seseorang untuk menyadap pin rumah mereka dan masuk ke dalamnya. Di sana, Dukhun menyadari bahwa mereka benar-benar memiliki banyak kesamaan. Dukhun yang kecewa kembali minum-minum di klub bersama temannya. Saat sedang membahas masalah asmara, seorang gadis muda datang menghampiri Dukhun. Ia adalah Soyoung, gadis yang ia kenal melalui aplikasi dating online. Sejak hari itu, Dukhun mulai membalas dendam pada Inah dengan berkencan dengan Soyoung. Selepas malam panjangnya dengan Soyoung, Dukhun kembali ke rumah dan kaget melihat Inah sudah berada di sana. Di depan sebuah kue, ia menyuruh Dukhun meniup lilin dan memberitahu bahwa hari ini adalah hari istimewa karena Inah dinyatakan positif hamil. Dukhun sangat bahagia, namun ia bertanya kenapa jumlah lilin di kue ada 4. Inah menjawab dengan enteng bahwa mereka berempat akan segera berkumpul, yaitu Inah, Dukhun, Jaekyung, dan anak mereka. Dukhun mulai penasaran siapa bapak dari anak itu. Namun pertanyaan Dukhun justru membuat Inah kesal dan enggan menjawabnya. Singkat cerita, saat Dukhun pulang bekerja, Inah memegang HP-nya yang tertinggal dan bertanya siapa itu Soyoung. Dukhun tak bisa menjawab, tapi Inah mengatakan kalau dia tidak marah jika memang Soyoung adalah selingkuhannya. Keesokan harinya, demi menghindari pertengkaran dengan Inah, Dukhun memutuskan hubungan dengan Soyoung. Mulai hari itu, Dukhun lebih perhatian kepada Inah dan tak sabar menunggu kedatangan anaknya. Saat anaknya lahir dan ingin mengunjunginya di rumah sakit, namun malangnya Dukhun harus berpura-pura menjadi sepupu Inah karena ternyata keluarga Jaekyung telah lebih dulu tiba. Keluar dari rumah sakit, Inah tinggal di rumah Dukhun sebab di rumah Jaekyung mereka memelihara kucing. Inah memberi nama anaknya Noh Jiwon yang berasal dari nama Zinedine Zidane, nama pemain favorit Dukhun. Namun tak berselang lama, Inah marah saat melihat Dukhun memegang selotip untuk mencari rambut Jiwon yang mungkin jatuh ke lantai demi tes DNA. Inah sangat kecewa dan ingin pergi dari rumah sebab Dukhun tak akan mencintai Jiwon jika ia bukan anaknya. Saat hendak keluar, Inah tergelincir dan Dukhun langsung menahan tubuh Inah dengan tubuhnya hingga membuat kakinya patah dan berakhir di rumah sakit. Setelah beberapa hari di rumah sakit, Dukhun mendesak ingin pulang karena tak terima putrinya dirawat oleh Jaekyung. Ia merasa lebih baik dalam hal ini. Kenyataannya, dengan kaki yang masih pincang, ia sangat kewalahan merawat Jiwon yang terus menangis sampai ia menyadari bahwa badan Jiwon sangat panas. Jaekyung yang menerima panggilan dari Dukhun langsung panik dan bergegas membawa Jiwon ke rumah sakit. Untungnya, Jiwon hanya mengalami demam biasa, bukan epilepsi seperti yang dikatakan Dukhun.
Keesokan harinya, Dokhoon kembali ke kantor. Di sana semua pegawai terlihat bertingkah aneh saat melihat dirinya. Malamnya, ia mengundang salah satu pegawai untuk minum bersamanya. Anggap saja namanya Joko. Saat Dokhoon mengundang Joko untuk datang ke ulang tahun pertama Jiwon tanggal 30 nanti, Joko justru terlihat sedih dan menguatkannya. Joko juga beranggapan bahwa perceraian bukanlah masalah besar. Dokhoon semakin tidak mengerti, akhirnya Joko menunjukkan sesuatu dan membuat Dokhoon termenung selama perjalanan pulang. Di tangannya terdapat sebuah artikel yang menceritakan keharmonisan rumah tangga Inah dengan Jaekyung. Sesampainya di rumah, Dokhoon mendapati Inah sedang menidurkan Jiwon. Dengan sedih, Dokhoon menggendong Jiwon dan mengusap kepalanya. Malam sebelum hari perayaan ulang tahun Jiwon, Dokhoon kembali melihat kertas hasil tes DNA yang menyatakan bahwa Jiwon benar darah dagingnya. Namun Dokhoon segera menyembunyikan hasil tes tersebut saat Inah datang ke ruang kerjanya, menunjukkan hanbok yang akan dipakai Jiwon esok hari. Selama pesta ulang tahun Jiwon, Dokhoon lebih banyak melamun melihat putrinya. Mirisnya, setelah selesai pesta, Dokhoon harus buru-buru mengantar Inah dan Jiwon kepada Jaekyung, karena keluarga Jaekyung juga akan merayakan pesta ulang tahun Jiwon. Tak disangka, setelah kepergian Inah dan Jaekyung, Dokhoon ikut menyusul ke tempat acara. Jiwon yang melihat Dokhoon langsung memanggilnya "Apa?". Dokhoon membenarkan panggilan putrinya dan menyerahkan hasil tes DNA Jiwon pada Inah. Dokhoon juga mengumumkan pada tamu yang hadir bahwa Jiwon adalah anaknya dan Inah adalah istrinya. Tak kuat menanggung malu, Inah langsung pergi membawa Jiwon keluar tempat acara. 4,5 bulan setelah kejadian tersebut terjadi, Dokhoon masih belum menemukan Inah. Ia seperti kehilangan tujuan hidup. Selama itu pula, Dokhoon mendapat fakta dari Jaekyung bahwa yang menulis artikel itu adalah sepupu Jaekyung dan Inah sama sekali tak bersalah. Suatu malam, Jaekyung menelponnya. Ia datang ke rumah Dokhoon dan ternyata mereka sama-sama kesepian. Mereka kemudian makan di sebuah warung kaki lima. Di sana, Jaekyung memberitahu bahwa dari awal dia sudah tahu bahwa Jiwon bukanlah anaknya. Sebab selama mereka berhubungan, mereka selalu menggunakan pengendali kehamilan. 2 bulan kemudian, Dokhoon mendapat surat dari Inah. Selama ini istrinya tinggal di Spanyol bersama Jiwon. Dokhoon telah membeli 2 tiket ke Spanyol bersama Jaekyung. Namun entah kenapa ia masih sedikit ragu. Namun akhirnya ia dan Jaekyung tetap berangkat menyusul Inah. Dokhoon sudah berdamai dengan dirinya sendiri. Dokhoon sudah menganggap Jaekyung seperti adik sendiri. Mereka terlihat akur saat sama-sama tertidur di pesawat. Kemudian adegan langsung berpindah menampilkan semarak sebuah stadion. Di sana Jaekyung, Dokhoon, Inah, dan Jiwon tengah menyaksikan pertandingan Barcelona dengan suka hati. Closing dari film ini menampilkan keharmonisan mereka berempat mengelilingi kota Spanyol. Ya, 1 istri, 2 suami, dan seorang anak perempuan. Cerita pun selesai. My Wife Got Married, film yang dibuat berdasarkan novel bestseller dengan judul yang sama ini diperankan oleh Kim Jo Hyuk dan Son Ye Jin. Film bergenre romantis ini tayang pada tahun 2008 lalu. Film berdurasi 119 menit ini menyajikan sebuah realitas dari kehidupan rumah tangga dengan keunikannya sendiri. Esensi dari cinta dan pernikahan sendiri diceritakan dari sebuah sudut pandang yang baru. Sebagai tokoh utama, aktor Kim Jo Hyuk menampilkan akting yang brilian dan terlihat sangat natural. Begitu juga dengan aktris cantik Son Ye Jin, tampil maksimal. Aktingnya yang menawan mampu menghidupkan karakter Inah yang unik, sehingga membuatnya membawa pulang 3 piala sekaligus di Baeksang Arts Awards 2009 dan Blue Dragon Film Awards 2008 sebagai Best Actress sekaligus Best Couple bersama Kim Jo Hyuk. Buat cowok-cowok mungkin nonton film ini deh biar tahu gimana rasanya kalau di poliandri. Dan buat wanita-wanitaku di sana, please jangan ditiru ya. Bagaimanapun juga setia pada satu pasangan is better. Tanpa basa-basi lagi sebab kita bukan membahas hal yang basi. Hamsa Hamnida.